kali ini kami kembali menghadirkan Hatta dan Kita begitu ya setiap hari Selasa di awal bulan, dan sudah hadir di studio tentunya Ibu Halidah Hatta. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana Bu, sehat? Kurang sehat sih, mudah-mudahan aman. Semoga cepat sembuh ya Bu ya, karena memang kondisi cuacanya mungkin lagi kurang ini ya, kurang berpihak begitu. Jadi banyak orang yang mulai bersin-bersin, saya juga gitu Bu, kemarin bersin-bersin, tenggorokan juga mulai nggak enak begitu ya. Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bersama dengan Ibu Halidah Hatta, silakan Anda telepon ke 021 344 1499 dan juga di 344 0696. Tanggal 25 Agustus pendengar, beberapa hari yang lalu ya diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Banyak dari kita mungkin yang bertanya-tanya, mengapa ada Hari Perumahan Nasional? Apa hubungannya dengan sejarah Indonesia dan apa kaitannya juga sama Bung Hatta? Nah, pagi hari ini kita akan berbicara dengan Bu Halidah Hatta ya. Bu, kalau kita berbicara tentang Hari Perumahan Nasional dan juga kaitannya dengan Bung Hatta, kayaknya kita perlu merunut sejarah lagi ke tahun 50. Apa yang bisa diceritakan Bu? Ya, setelah selesainya KMB, yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia di dunia internasional secara legal, itu berarti kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, diakui dunia. Dan disitulah Bung Hatta mengatakan, maka revolusi sudah selesai, gerbang ini adalah gerbang kemerdekaan, harus diisi dengan cita-cita dari proklamasi atau perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Jadi rakyat harus cerdas hidupnya, dan ini pemenuhan dari cita-cita konstitusi juga ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita 45 yang disahkan 18 Desember 1945 itu adalah semuanya pemenuhan pembangunan untuk rakyat Indonesia bahagia, keadilan sosial, kemakmuran. Maka hal pertama itu adalah rakyat harus dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Makanya waktu itu ada Kongres Perumahan pertama. Jadi waktu Presiden Hatta di Bandung ada Kongres Perumahan Nasional 25-30 Agustus itu tahun 50. Wakil Presiden Hatta menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat bukan hal yang mustahil asalkan dikerjakan dengan kesungguhan dan kerja keras. Kenapa perlu rumah? Karena rumah memiliki fungsi penting sebagai cikal bakal peradaban dan jati diri bangsa. Oke. Nah, dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950 begitu ya, Bung Hatta juga menekankan bahwa rumah adalah hak rakyat. Kalau menurut Bu Halidah sendiri, kenapa pesan ini penting untuk ditekankan pada saat itu? Tentu saja, karena awal membangun, Bung Hatta itu mengatakan bahwa merdeka itu artinya kita sudah aman. Ini kita mesti mengisi kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu adalah gerbang untuk kita sebagai bangsa yang merdeka bisa mempunyai suatu pemenuhan. Ini tanah air, ini rakyat, ini bangsa, ini suku-suku. Bagaimana mereka hidup? Maka kualitas hidup yang harus. Apalagi kita hidup dalam falsafah Pancasila. Jadi itu kan unsurnya semua adalah memuliakan manusia, dan juga bahwa manusia mempunyai suatu tugas untuk patuh dan loyal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah dia aliran, apakah dia agama, tapi kita semua akan ke sana. Jadi apa yang kita sebagai manusia, fungsi kita di bumi adalah menjalankan yang baik. Setuju. Nah, kalau dalam pandangan Bu Halidah sendiri, Bung Hatta kan ada pernyataan bahwa rumah adalah syarat bagi keadilan sosial. Tentunya tadi ya berkaitan dengan sila-sila Pancasila gitu. Gimana Bu pendapat atau pandangan Bu Halidah? Ya, memang rumah sangat penting. Karena dengan rumah, unit sosial yang terkecil itu bisa hidup bersama, saling asuh, dan juga saling berembuk. Tidak peduli tingkatan ekonominya, tapi dalam tingkatan ekonomi yang paling sederhana pun, unit sosial terkecil bisa berunding. Suami istri dan anak-anak, lalu keluarga besar masing-masing, itu semua saling berikhtiar dan membina
nilai-nilai yang baik di dalam unit sosial terkecil yaitu keluarga. Ya, ini nilai-nilai yang baik dalam keluarga begitu ya, unit sosial yang paling kecil. Dalam pandangan Ibu dari zaman dulu sampai sekarang ini ada ini perbedaannya seperti apa, Bu? Pembagian nilai-nilai positif di dalam rumah gitu. Mungkin zaman sekarang terlalu sibuk ya. Iya. Saya sebetulnya prihatin di mana katakanlah laki-laki dan perempuan masih muda, mereka memutuskan untuk menikah. Iya. Kemudian kehidupan ekonominya masih kurang, sehingga nanti si suami harus bekerja di mana, istri harus bekerja di mana, itu di satu kota. Iya. Kita ngomong dari tingkat sosial ekonomi yang paling sederhana. Jadi untuk membentuk satu keluarga, mereka juga bilang mau kumpul uang suami dan istri supaya bisa beli tanah, bisa bikin rumah. Nah, tapi saya sebetulnya menaruh harapan juga ya, karena Kementerian Perumahan dulu PUPR Pak Basuki Hadimulyono, kemudian sekarang dilanjutkan kementeriannya sudah dipisah ya. Sekarang ada Kementerian Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman. Ada inovasi-inovasi dalam mengupayakan supaya rakyat punya rumah. Jadi kalau dulu mungkin pegawai negeri saja dari kantornya, tapi sekarang kita lihat ada upaya-upaya bahkan yang sekarang mungkin mulai dengan mengajak para usahawan melakukan CSR dengan menyumbangkan rumah bagi rakyatnya. Semoga itu semua terpenuhi. Semoga. Anda pendengar yang ingin berbincang bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga Bu Halida Hatta di sini, silakan bisa Anda telepon ya, karena line WhatsApp masih ada gangguan. Jadi telepon aja langsung yang ingin ngobrol pagi hari ini bersama dengan Bu Halida, 0213441499 dan juga di 0213440696. Kita akan kembali lagi masih di Hatta dan Kita. Mendengar Hatta dan Kita masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga ada Ibu Dr. Anda Halida Nuria Hatta MPA. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Hatta sekaligus juga tentu saja putri dari proklamator kita Bung Hatta ya. Dan pagi hari ini kita masih membahas tema obrolan kita pada Hatta dan Kita untuk edisi bulan September adalah perumahan impian Bung Hatta. Ada yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan langsung telepon ke 0213441499 dan juga di 3440696. Bu Halida, kalau kita berbicara tentang rumah saat ini begitu ya, ini rumah itu kan sering dipandangnya adalah sebagai aset investasi gitu Bu. Gimana cara mengembalikan pandangan bahwa rumah itu adalah hak sosial dan ini bukan sekedar komoditas itu? Itu tergantung tingkat sosialnya ya. Kalau tingkat sosial yang ekonominya lebih kuat atau apa, tentu mereka berpikir rumah sebagai investasi. Karena ada yang dia bikin rumah, kemudian dia jual, dia tempati dulu, terus dia jual, dia pindah ke tempat lain. Tapi saya rasa era itu era yang sudah agak dilewati ya. Waktu itu sebelum tahun 2000 banyak yang mata pencariannya begitu. Jadi halal, suami misalnya arsitek, istri arsitek, kemudian mereka membuat rumah. Mereka sudah hitung ininya semua, jual pindah begitu. Tetapi kita bicara secara umum untuk masyarakat yang kelas ekonomi baru mulai begitu, biasanya mereka membuat rumah karena memang pisah dari orang tua supaya mereka belajar dewasa dan bertanggung jawab, dan nanti mereka punya anak gitu. Karena itu ada yang juga yang di rumah susun. Gitu dia. Dan Bung Hatta ini kan menekankan pentingnya kooperasi dan gotong royong dalam membangun perumahan rakyat. Kalau dalam pandangan Bu Halida, konsep ini kalau diterapkan di zaman sekarang ini gimana? Oh, masih sangat cocok. Kebetulan belum lama, 7 hari atau 10 hari yang lalu, saya diundang oleh warga Kampung Kunir. Itu di daerah Jakarta Barat. Jadi mereka waktu itu tanahnya digusur ya. Lalu mereka berembuk bersama-sama untuk membangun, untuk membuat kooperasi. Lalu akhirnya bisa mempunyai rumah susun. Kampung Kunir namanya. Keluarga-keluarga itu berkooperasi dan ada pengurusnya. Lalu rumah itu adalah milik kooperasi. Tetapi mereka bisa damai, nyaman tinggal di situ, dan secara bersama-sama mereka berkebun. Di bangunan itu, rumah susun itu,
mereka di bawahnya ada lahan, Hmm. lalu ada kolam yang bersih airnya, Oke. mereka tanam lele di situ, dan ada kebun, mereka tanam kangkung, kemangi, bayam, dan mereka bisa masak bersama. Hmm. Jadi di lantai dasarnya itu ada ruang serbaguna Oh. buat mereka, Oke. dan bisa mengembangkan kegiatan bersama Hmm. RT-RT lain atau kampung-kampung lain. Hmm. Dan ini memang ada pendukungnya juga, Ya. LSM yang memang untuk masyarakat, untuk kualitas hidup. Hmm. Ya. Memang menyenangkan sekali ya kalau misalnya kita berbicara tentang rumah, apalagi dengan kondisi di sekitarnya yang guyup tadi ya. Ada tolong menolong, gotong royong tadi kalau yang sempat dikunjungi oleh Bu Halida itu di Jakarta Barat, Kampung Munir namanya begitu ya Bu ya. Itu kan menyenangkan sekali. Itu kan sebetulnya kota besar seperti Jakarta Iya. yang padat penduduk, itu kan rawan miskin kota ya. Tapi kan pembangunan kadang-kadang tidak memikirkan yang masyarakat yang Iya. berjuang, ada yang tinggal di antara tembok, satu gubuk kecil sendiri gitu. Kita bisa lihat dari ya sekarang ada media sosial. Jadi, tapi ini praktek berkooperasi untuk bisa sama-sama punya rumah itu sesuatu hal yang masih diupayakan. Iya, iya. Dan zaman sekarang ini kan kondisinya di mana banyak kaum milenial dan mungkin juga Gen Z yang sekarang ini juga sudah menjadi orang tua muda begitu ya, yang kesusahan begitu Bu ya untuk mendapatkan rumah begitu. Gimana pandangan Bu Halida? Memang sekarang lahan yang strategis itu sangat mahal dan tidak terjangkau. Iya. Tetapi mudah-mudahan dengan transportasi yang semakin diluaskan, jalur transportasi, kereta, jalan tol, dan lain-lain, kan pengembangan rumah itu sekarang banyak di mana-mana. Yang penting adalah pengembang itu betul-betul mengikuti aturan. Jadi di tanah yang memang baik untuk mereka, ada airnya, ada nanti fasilitas listriknya. Dan bukannya tidak mungkin ya, mereka satu waktu bersama-sama berkooperasi untuk mendapatkan tenaga surya, beli mesin sama-sama. Menyenangkan. Dan tadi kalau pengalamannya Bu Halida yang diundang datang ke Kampung Munir begitu ya, ini di sana masih sangat kental berarti tradisi gotong royongnya bangun rumah, kemudian juga tadi ada menanam bersama, masak bersama juga begitu ya. Yang bisa kita pelajari Bu Halida dari tradisi ini untuk mengatasi krisis perumahan di Indonesia saat ini apa dari tradisi itu? Ya artinya mereka juga ketika melakukan hal itu tentu ada bisa dibimbing dari belakang. Jadi bukan mereka tidak ada inisiatif, semuanya ada kebutuhan bersama. Dan kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu harus membantu. Dan yang tadi saya sudah sampaikan juga, saya melihat itikat baik dari Kementerian Perumahan tahun 2025 ini, bahwa diupayakan dengan berbagai cara sekarang. Ada kelompok usaha, ada usahawan, ada real estate development. Itu ada kan asosiasi pembangun rumah. Nah mereka sudah konsisten dari zaman dulu memang membangun rumah dan juga mengadakan kontak komunikasi selalu bimbingan arahan dari kementerian. Nah itu dilanjutkan. Jadi yang baik memang harus dilanjutkan. Dengan nanti inovasi-inovasi yang menyenangkan semua pihak, yang konsumennya yaitu keluarga-keluarga muda cukup nyaman, cukup senang, dan juga yang developernya juga merasa, oh saya mengerjakan bisnis ini, saya sukses, saya ada kontribusi buat rakyat. Oke. Kalau menurut Bu Halida, tantangan terbesar dalam mewujudkan perumahan rakyat yang adil dan layak di Indonesia saat ini apa tantangannya? Pasti banyak, setiap daerah pasti mengalami. Masalah tanah adalah masalah yang tersendiri, belum terpecahkan. Perangkat hukum harus bisa juga menghargai hukum adat di satu pihak. Mereka juga harus inovatif. Jangan hukum-hukum yang kaku, dan yang penting tidak main kuasa. Oh, gitu. Iya. Itu kayaknya di mana-mana masih banyak terjadi Bu ya. Ya sekarang pola pikirnya harus dirubah ya. Kalau memang orang kan kalau kerja harus evaluasi setiap kali, setiap tahapan evaluasi. Jadi kalau ada masukan atau kritik itu bukannya terus
digempur gitu, tapi harus jadi satu bahan evaluasi untuk ada kebijakan yang bijaksana untuk memuliakan kehidupan rakyat. Karena intinya dari konstitusi kita dan kenapa kita merdeka nggak mau dijajah terus-terusan adalah menjadi Indonesia bahagia. Itu dia. Itu hak asasi manusia. Perlu digarisbawahi sekali ya, Iya. Indonesia bahagia begitu ya Bu Halida ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali mendengar nanti masih di Hatta, dan kita masih bersama dengan Bu Halida Halida Nuria Hatta MA, Ketua Yayasan Hatta dan juga putri dari Proklamator kita Bung Hatta. Tema kita adalah tentang perumahan impian Bung Hatta. Pendengar Anda yang baru menyimak, selamat menyimak obrolan menarik kita pada pagi hari ini. Bu Halida, kalau kita melihat konteks sekarang gitu ya, bagaimana relevansi pemikiran Bung Hatta tentang rumah untuk generasi muda khususnya? Intinya sih sama, bahwa kalau kita mau, kita sungguh-sungguh berusaha pasti bisa. Dalam hal ini memang sejak tahun lalu atau 2 tahun terakhir kemarin itu sudah ada semacam pengembangan inovasi untuk kolaborasi. Karena kan masyarakat kita semakin luas, kebutuhannya semakin macam-macam. Jadi ada inovasi menggunakan apa yang ada, jadi termasuk memetakan di mana sebaran tanah-tanah yang bisa untuk pemukiman yang terjangkau juga, karena harga tanah kan bervariasi. Betul. Dan juga fasilitas. Jadi ada satu planning, pemetaan yang benar. Nah itu kolaborasi, ada pihak swasta, ada pihak mestinya ada pihak BUMN juga ya. Misalnya mungkin BUMN mempunyai perumahan yang untuk pegawainya juga bukan pegawainya, seperti itu. Jadi inovasi-inovasi memang dibutuhkan. Jadi anak-anak muda mestinya bisa. Hanya kendala yang harus kita lihat juga bahwa daerah-daerah yang strategis dengan kantor mereka itu tidak terjangkau buat anak-anak muda itu kerja. Dan waktunya bisa habis di jalan untuk commuting ya. Ya contohnya anak saya aja ngekos supaya bisa dekat dengan kantor. Nah itu dia, makanya kondisinya sekarang seperti itu ya. Kalau peran negara dalam hal ini, dalam mewujudkan perumahan yang adil bagi semua orang, sudah sampai di titik mana? Apakah sudah optimal atau masih banyak PR-nya? Pasti banyak PR. Pasti banyak PR-nya. Salah satu juga melakukan pendekatan dengan yang murni melakukan usaha developer atau pengembangan rumah. Pasti harus ada satu komunikasi yang baik, dan itulah Perumahan Nasional, Hari Perumahan Nasional setiap tahun dirayakan pada tanggal 25 Agustus sejak 16 tahun ini. Itu menjadi suatu titik evaluasi juga, sangat titik untuk mengkoordinasikan temuan-temuan inovasi apa yang baik untuk penyediaan bagi konsumen. Kalau menurut Bu Halida nih Bu, bagaimana rumah bisa benar-benar menjadi fondasi keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia? Ya tentu saja rumah menjadi fondasi. Harusnya Bu ya? Harus. Dan artinya wilayah pemukiman itu harus dipikirkan juga sekolahannya. Nah saya juga mengatakan waktu itu pernah ketemu sama Menteri Abdul Muti. Sebenarnya aduh Pak, kalau semua pakai sistem zonasi, kasihan dong murid-murid. Dia karena di sini dia nggak bisa sekolah di sana, seperti itu. Lalu Pak Abdul Muti katanya mengevaluasi itu, dan sepertinya zonasi itu sudah diganti lah. Karena yang penting adalah rakyat, unit-unit sosial terkecil, keluarga itu mempunyai suatu rasa aman dan nyaman. Itu yang paling penting ya. Sekolah, pelayanan kesehatan. Kita melihat memang juga ada puskesmas. Fasilitas-fasilitasnya begitu harus dipenuhi juga. Sebab itu menjadi seperti Bung Hatta bilang, nggak cuma atap aja, tapi itu menjadi peradaban dan jati diri kita. Itu dia. Apalagi Bu yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan pesan Bung Hatta terkait dengan rumah begitu? Ya, rumah terkait dengan kemampuan. Sekarang rakyat cari kerja susah. Ekonomi nasional harus dibereskan dengan berorientasi kepada rakyat, segenap rakyat ya. Rakyat itu artinya bukan mereka yang elit yang kaya, tetapi harus di mapping juga.
penghasilan haknya mereka, ya, dan supaya seperti di Malaysia, saya pernah naik taksi, supirnya merasa bahagia karena dari dia sebagai supir taksi, anak dia bisa sekolah di London, Oh, luar biasa. seperti itu. Ya, Semoga kalau semoga di Indonesia bisa ke arah sana begitu Bu ya. ya pernah memang yang tukang bakso anaknya bisa sekolah di luar negeri begitu, tapi Iya, kita ada. mengharapkan suatu rasa aman dan nyaman dengan adanya pekerjaan dulu. Ini beresin lah, mesti diberesin lah, seperti itu. PR-nya masih banyak yang harus diselesaikan. Tantangannya juga baik. Bu Alida, terima kasih sekali untuk kehadirannya pagi-pagi ini ya, walaupun lagi dalam kondisi yang kurang sehat sepertinya. Semoga bulan depan sudah fit lagi ya Bu ya, kondisinya sudah sehat begitu. Terima kasih sekali untuk kehadirannya di Harta dan Kita untuk edisi hari ini. Untuk menutup Harta dan Kita kali ini pendengar, mari kita ingat kembali pesan Bung Hatta. Negara dengan dukungan rakyat harus memastikan perumahan nasional terbangun. Dan rakyat dengan semangat gotong royong harus berusaha membuat rumah yang memberi kesenangan hidup. Karena hanya dengan rumah yang adil dan layak, kita bisa melangkah menuju Indonesia yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Saya Farhan Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.